Masih kita saling di satu sisi Muslim mudah-mudahan dengan ikhlas surah Fatihah kita baca Allah takdirkan saya akan 10 menit. Allah kasih sabar dan kekuatan. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fi taqarruban lillahi ta'ala wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم
salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, Masjid An-Najah yang berbahagia, pada setiap Jumat para khatib selalu berwasiat, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kitabnya, ma ahalallahu fi kitabih, dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah pada kitabnya, ma haramallahu fi kitabih. Puja puji syukur tak lupa kita haturkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmatnya, dari nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat walafiat. Meskipun lautan dijadikan tinta, ranting-ranting pepohonan dijadikan pena, niscaya nikmat Allah takkan bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, di hari Jumat ini, bulan yang penuh berkah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di dalam Masjid An-Najah ini, Allah berikan begitu besar pahala untuk kita yang duduknya kita sesaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, julusuka sa'atan wala tamassu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min alfi idqi raqabati. Julusuka sa'atan, duduknya kita sesaat di dalam masjid ini, wala taktubu harfan wala tamassu qalaman, tidak bawa pulpen dan juga tidak menulis satu huruf, khairul laka min alfi idqi raqabatin, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nadharuka 'alal 'alim, kemudian melihat wajah guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, itu lebih baik, khairul laka min alfil farashin, lebih baik daripada membebaskan 1000 kuda perang. Tasodakta biha fisabilillah, dari 1000 kuda itu tasodakta biha fisabilillah, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal duduknya sebentar, duduknya hanya sesaat, kemudian melihat wajah guru-guru kita, Allah berikan pahala yang begitu luar biasa. Wassalamuka 'alal 'alim, kemudian menjaga keselamatan guru-guru kita, kiai-kiai kita, Allah berikan pahala yang luar biasa. Khairul laka min alfi sanatin, min ibadatin alfi sanat, lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Padahal umur kita cuma 50 tahun, padahal umur kita hanya 20 tahun, tetapi duduknya kita sesaat di dalam masjid yang mulia ini, Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Walaupun duduknya kita hanya sesaat, tidak membawa pulpen dan tidak menulis satu huruf pun, Allah berikan ganjaran yang luar biasa.
Berkahnya kita duduk di dalam masjid ini dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Duduknya kita di dalam masjid ini karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keuntungan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, keuntungan yang pertama, Allah berikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim." Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, yaitu dengan jalan yang lurus. Orang yang beriman ketika tersesat, Allah berikan petunjuk sehingga dia terhindar dari kesesatan itu. Lalu keuntungan orang yang beriman yang kedua, Allah berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kehidupan yang baik. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Sudah Allah berikan petunjuk, Allah jaga kehidupannya dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Lalu keuntungan ketiga bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadi pelindung untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, dan Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Orang yang beriman selalu Allah jaga, selalu Allah lindungi, dan orang yang beriman hidupnya selalu hayatan thayyibah. Hidup orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya penuh berkah. Anaknya berkah, istrinya berkah, keluarga besarnya berkah. Baik Allah datangkan dari langit ataupun Allah datangkan dari bumi. Keuntungan orang yang beriman, Allah berikan keberkahan untuk mereka yang selalu beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka pasti Allah akan berikan keberkahan minas sama, dari langit, wal ardh, dan dari bumi. Orang yang beriman sungguhlah beruntung. Hidup di dunia ini Allah berikan keberkahan. Hidup di dunia ini Allah berikan hayatan thayyibah. Ketika dia tersesat, Allah berikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keuntungan yang berikutnya, Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Bukan hanya beriman saja, tetapi memiliki ilmu pengetahuan.
Kita banyak melihat para alim ulama ketika hidup di dunia begitu mulia karena memiliki ilmu. Bahkan ketika wafat pun sering kita kirimkan pahala-pahala untuk para alim ulama kita. Sering kita mendengar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika wafat Allah angkat derajatnya, keberkahan ilmu yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 ciri bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama, yubadilu fi taatillah, bersegera dalam beribadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ketika mendengar suara azan tidak menunda-nunda untuk pergi beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman selalu hatinya tergerak untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, orang yang beriman langsung bersegera menuju masjid terdekat melakukan ibadah sholat. Orang beriman tidak menunda-nunda untuk melakukan sedekah. Ketika dia memiliki uang berlebih, ia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tidak mungkin berpikir, saya bersedekahnya nanti saja ketika saya sudah pensiun. Saya bersedekahnya nanti saja ketika masjid sudah memerlukan banyak uluran tangan. Saya bersedekahnya nanti saja ketika saya mendapat uang kusuran. Saya bersedekahnya nanti saja ketika mendapatkan gaji yang banyak. Tetapi orang yang bersedekah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika azan terdengar, rizkinya berlebih, ia keluarkan di jalan Allah karena yubadilu fi taatillah, bersegera dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, wa yajtanibul maharimah, menjauhi segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu berjudi itu haram, kita tinggalkan. Kita tahu berzina itu haram, kita tinggalkan. Kita tahu mabuk itu haram, kita tinggalkan. Karena orang yang beriman selalu mendapatkan petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman melakukan segera dalam ketaatan salat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena duduknya kita di dalam masjid ini melaksanakan salat Jumat, karena kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan salat kita dapat mencegah perbuatan jahat. Karena dengan salat perbuatan-perbuatan keji dapat kita hindari. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena jika tidak melakukan salat, perbuatan keji dapat kita lakukan. Hati kita kemasukan al-ammaru bisu', kejahatan-kejahatan yang di luar logika manusia dapat kita lakukan. Karena di dalam hati kita ada al-ammaru bisu', ada api amarah. Sering kita melihat seorang anak membunuh kedua orang tuanya. Kita sering mendengar di dalam televisi ketika orang tua memperkosa anaknya. Kita sering melihat bahwa bayi-bayi dilahirkan di dunia ini tanpa tahu harus memanggil bapak. Karena al-ammaru bisu' sudah masuk ke dalam hati kita, maka kejahatan-kejahatan yang di luar logika dapat kita kerjakan. Karena al-ammaru bisu' ada di dalam hati kita. Oleh karenanya, dengan kita duduk di dalam masjid yang mulia ini, kita mencegah al-ammaru bisu' masuk ke dalam hati kita. Lalu ciri yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhsinu illa man asa'an ilaih, selalu berbuat baik terhadap orang yang sering berbuat jahat kepada kita.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan kepada kita. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan jika suatu ketika Abu Jahal ini menyebarkan berita hoax, berita bohong bahwa dirinya sedang sakit. Kemudian anak buahnya Abu Jahal ini membuat sebuah lubang yang besar di depan pintu rumahnya sendiri. Ketika sudah dibuat lubang yang begitu besar, kemudian ditutupi lubang tersebut, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ingin menjenguk dirinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh ke dalam lubang yang sudah dibuat oleh Abu Jahal dan anak buahnya. Berita hoax ini tersebar sehingga sampai ke kuping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar bahwa Abu Jahal sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin datang menjenguk Abu Jahal, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengunjungi rumah Abu Jahal tidak tangan kosong, membawa buah tentengan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menuju ke rumah Abu Jahal. Ketika hampir sampai ke depan pintu rumah Abu Jahal, kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril turun dan memberitahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di depan ada sebuah lubang yang khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi melangkah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Abu Jahal, saya doakan engkau semoga lekas sembuh." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang. Mendengar suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal lompat dari tempat tidurnya dan dia ingin melihat Rasulullah ada di dalam lubangnya. Tetapi ketika dia melompat, akhirnya dia sendiri yang masuk ke dalam lubang yang telah ia buat sendiri. Ketika lubang itu sudah dibuat dan dia masuk ke dalamnya, dia minta tolong kepada anak buahnya. Tetapi anak buahnya ketika mengulurkan tangan, Abu Jahal selalu turun 1 meter. Ketika anak buahnya mengulurkan tongkat, turun 1 meter. Sampai ia bertobat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan akhlakul karimah kepada kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolong Abu Jahal, padahal Abu Jahal selalu berbuat jahat kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah dengan akhlakul karimah, Rasulullah tolong Abu Jahal yang ada di dalam lubang tersebut. Padahal lubang tersebut begitu sangat dalam, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengulurkan tangannya langsung dapat Abu Jahal, dan Abu Jahal naik ke atas bumi dengan selamat. Dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semoga kita dapat mencontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman, yang selalu Allah berikan petunjuk dari masih hidup sampai ajal menjemput. Dan kita orang-orang yang beriman kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Dan ketika hidup di dunia ini, Allah angkat derajat kita, Allah angkat anak-anak kita derajatnya, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة